الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin kiram, mudah-mudahan yang kita muliakan guru kita Ustaz Dr. Rahman Allah bidul hayat wa nafa'ana bi ulumi. Hadirin jamaah Masjid Salim Abu Markas Jami Al-Barkah, insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehat wal afiyah, sehingga kita kembali berkumpul bermuajah bertatap muka dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah dan melanjutkan dengan ta'lim kita pada malam ini. Mudah-mudahan keluarga kita pada masjid ini Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah berikan manfaat atas ilmu yang diberikan oleh guru kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Barkah rahimakumullah, sebelum kita mulai taklim kepada malam ini, mari kita sama-sama kita suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita kemudahan dan pemahaman atas ilmu yang diberikan oleh guru kita. Dan juga kita doakan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, wabil khusus ahli wakaf kepada Masjid Jami Al-Barkah ini, baik wakaf berupa tanah maupun barang. Kita doakan kemudahan Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Ala habibina wa ala kulli salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa
واغفر لنا رضايا واجعل فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب فاجعل مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى فاجعل مقاصدنا واغفر لنا رضايا واجعل كرمي يا رب فاجعل مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'du, para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Barakah rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita berkumpul lagi dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampailah ke kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Malam ini halaman 30 dari bawah satu baris. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif wa nafallahu bi'ulumihi fid darwin. Bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran kepada kita, yaitu tentang kaum mutasyabihat. Kaum suatu paham yang menyerupai Allah dengan makhluk, disebut mutasyabihat. Ada 3 paham yang kita harus jauhi. Pertama, paham qadariyah. Yang kedua, paham murji'ah. Yang ketiga, paham mutasyabihat. Ini intinya dia pecahan daripada khawarij, kharajah yang keluar daripada golongan ahlus sunnah wal jamaah. Waqad warada fil hadits sahihi, dan telah warid di dalam hadis yang sahih, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabbahu min faulaika alladzina sumiyallahu fahdharuhum. Apabila kamu melihat sekalian orang-orang yang mengikuti ma tashabbahu, tampang yang menyerupakan Allah, ulaika alladzina,
maka mereka itulah sumiyallahu fadzaruhum, yang dinamakan Allah, maka hati-hatilah. Tasbih paham dari zaman berkibarnya Ibnu Taimiyah kurun 700 Hijriah. Ana anzilu ila mimbari kama anzalallahu alal mimbar. Ini pertama kali timbul. Ibnu Taimiyah berkata, saya turun dari mimbar sama seperti Allah turun dari mimbar. Digelari Syekhul Islam, diterjemah di YouTube, di Facebook, ini banyak banget populer Ibnu Taimiyah. Padahal dia kurun ke 700 akhirnya, bukan ulama salafus soleh, garis miring, bukan ulama salafus soleh, dan meninggal dunia di dalam penjara. Dan di dalam kitab Al-Ibanah beliau ingkar, cuman dihapus. Saya punya kitab aslinya, dihapus, dibuang, ditahrif sama paham-paham yang ikuti dia. Askar Nawawi dihapus, ditahrif. Sunnah ziarah makam Nabi diganti sunnah ziarah makam Masjid Nabawi. Jadi banyak sekarang ini kitab-kitab klasik sudah pada mulai dihapus. Kita harus punya cetakan benar-benar cetakan, bukan cetakan sono. Cetakan yang bagus itu Al-Baghdadiyah. Kalau bisa itu, kata Nabi, carilah guru yang dulu-dulu. Guru yang dulu-dulu, yang masih polos, yang kitabnya masih asli. Kita cocokin tuh sama kitab kita yang sekarang beli. Beda jauh. Banyak yang hapus. Yani fi qouli ta'ala, yani di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Fa'ammal ladzina zaygun fi qulubihim, artinya begitu. Adapun orang-orang yang sesat fi qulubihim, di hatinya, fayattabi'una, maka mereka itu mengikuti ma tasyabahu, umumin ma sinnakira, apa aja yang mereka serupai, menjadi hal ibtigha al-fitnati, yang menyebabkan jadi tingkahnya itu timbul fitnah, wa ibtigha ta'wili, dan menjadikan cari-cari takwil, cari-cari alasan. Jadi logika yang main gitu kebanyakan. Padahal ada ayat sharih. Nah, ini dalam paham Sunnah Jamaah. Ayat sharih mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai dengan sesuatu pun, syai'un, sedikit pun, simnakirah. Wa huwa samiul basir, dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi enggak boleh Allah itu disamakan dengan yang bakhru. Pertama, qadariyah. Qadariyah itu takdir mengitikadkan anti takdir, disebut qadariyah. Orang yang paham qadariyah udah repot. Saya mabuk, Allah yang nyuruh mabuk. Ini qadariyah. Dia enggak paham hakikat. Saya zina, Allah yang nyuruh zina. Saya enggak sholat, Allah yang nyuruh enggak sholat. Ini paham qadariyah. Kedua, paham mutasyabihah. Apa yang ada di ayat itu ya udah begitu. Terjemah. Hati-hati terjemah. Terjemah itu ra'yu.
Doroba pukul, nasoro tolong, dahaba pergi. Al-Quran nggak begitu, dia wahyu. Bahasa Arab bisa, wahyu nggak begitu, harus dengan tafsir. Artinya kesepakatan Ahlussunnah Jamaah, apabila yang menyerupai Allah, maka berbenturlah dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Perlu dirubah. Kalau Ibnu Abbas perlu dirubah. Siapa sih Ibnu Abbas yang didoain sama Nabi? Tafsir Al-Muraghi itu saya paling senang, tafsir Al-Muraghi sama tafsir Khazin. Itu di dalamnya tafsir Ibnu Abbas semua, sampai wajhu, muka. Wajhu itu muka, wajhu dzul jalali ikram, muka Allah yang maha kekal. Muka ditafsirin sama Ibnu Abbas bukan muka, zat Allah yang maha kekal. Jadi kalau kita kiblat kita Ibnu Abbas yang ahli tafsir, tentu beliau menafsirkan nggak bakalan menyerupai Allah dengan makhluk. Karena udah ada jelas ayatnya sore. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Falaisa, maka bukan seperti itu bihamdillahi dengan pujian Allah limutadiin fil Qur'ani, di dalam orang yang bid'ah. Di dalam Al-Qur'an bid'ah. Bada'a ya bada'u bid'atun. Bid'ah itu satu, menurut bahasa al-muhdits. Menurut lugawi al-muhdits, suatu perkara yang baru. Apa aja yang baru pada zaman Nabi nggak ada disebut bid'ah. Cuma menurut bahasa, menurut dunia. Apa aja zaman Nabi nggak ada disebut bid'ah. Ekor, motor, mobil, bid'ah itu. Tapi menurut bahasa, menurut dunia. Kalau menurut dunia itu maka terbagi 5 atau 4. Kenapa? Karena dunia itu berhubungan dengan agama, berhubungan dengan ibadah. Satu, bid'ah lugawiyah mubahah. Zaman Nabi dalam hal dunia tidak ada, tapi hukumnya boleh, mubah. Motor, mobil, kapal, itu zaman Nabi nggak ada itu, hukumnya mubah tapi boleh. Bolehnya apa? Tergantung niat kita. Kamin amalin yatasawwaru bi surati amali dunya tsumma yasiru bi ulniyati kamalil akhirah. Berapa banyak amal dunia dengan niat yang baik, maka jadi amal akhirat. Mobil dipakai buat ke masjid, buat pahala. Motor dipakai buat ke masjid, jadi pahala. Itu bisa, tapi mubah. Zaman Nabi nggak ada, hukumnya boleh. Yang kedua, bid'ah makruhah. Zaman Nabi nggak ada, hukumnya makruh. Bagusnya tinggalin. Di kitab Nurul Zolam dikatakan itu kat-katil bil masjid, tulisan kaligrafi di masjid. Makruh. Tuh, kayak kursi di masjid gitu. Bagusnya polos, putih-putih, hijau-hijau. Nabi paling senang itu yang nyembuhin mata itu memandang yang hijau-hijau di sore. Jangan dikaligrafiin masjid, pas ngecat diinjak lalu. Tuh. Mana lagi imamnya ditinggiin, imam sama makmum ditinggiin, tinggian imam. Dalam hadis Bukhari, Nabi dikasih tinggi, nggak mau langsung pindah. Nggak boleh imam tinggi-tinggi, kakak sama makmum, makruh. Yang ketiga, bid'ah hasanah. Zaman Nabi nggak ada, bagus. Dunia itu. Kullu ihsanin lam yuhad fi zamanil awal bahwa hasanatun, kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Tiap-tiap perbuatan baik yang nggak ada zaman Nabi tapi bagus, maka bagus. Judulnya, dilihat dalamnya bukan judulnya. Maulid Nabi,
Jangan langsung bilang itu bagus, lihat dalamnya. Oh, dalamnya ternyata ada baca Quran, ada zikir. Oh, itu bagus, bagus. Oh, dalamnya, bukannya ngaji, pada main gaplek, mau ngaji. Petasan, dardor. Kurangin dikit-dikit. Oh, maulid Nabi, ikhtilat nyampur laki-laki perempuan yang bukan mahram. Min akhlahil muharramati wa syadil maghdurati ikhtilatu rijali binisai waqti, paling buruk pengharaman yaitu campurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Maulid Nabi syarain menurut syariat, laki khusus laki, perempuan khusus perempuan. Bid'ah wajibah. Zaman Nabi nggak ada, dunia tapi hukumnya wajib. Apa itu? Belajar ilmu nahwu dan sorof. Wajib itu. Istiraju anil khoto'i fi kalamillah wa fi kalami Rasulillah. Supaya tidak salah baca Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ta'rif nahwu sorof. Wajib. Baru ada bid'ah muharramnya. Zaman Nabi nggak ada, hukumnya haram. Zaman Nabi nggak ada, dalam hal dunia hukumnya haram. Sesajen, kancah. Makanya kalau kita mau nginin sesajen, pakai cara Imam Syafi'i. Ada sesajen jangan ditendang. Doain. Ini ada sesajen, ada ancak, bacain tahlil, makan, berkah. Secara Imam Syafi'i al-aslu fil adatin nadbun, suatu asal dalam adat perbolehkan. Walaupun niatnya baik, nilai kesyirikan lagi buang lah sayang. Akhirnya tangkap polisi. Pakai cara Imam Syafi'i, tahlilah ada kopi pahit, kopi manis, apalagi itu teh itu kan 4 itu sirik sebenarnya. Ikutin aja tahlil, kita minum. Nah, udah ngilangin tuh sirik. Yang nangkep juga salah juga, emang benar itu syirik. Dua-duanya 50-50 gitu. Emang benar itu syirik, ngapain ditangkep? Caranya memang bukan cara Imam Syafi'i, seperti Imam Bonang bangun masjid pakai wihara. Imam Bonang bangun masjid pakai bangunan wihara, nggak dibuang tuh bangunannya. Ada saja, ada sanjak, apalagi ada rokok, paling teman kita baca dulu bismillah, itu sudah. Cara Imam Syafi'i paling enak. Al-aslu fil adati nadbun, suatu asal dalam adat itu kan adat. Nadbun diperbolehkan kalau diganti dengan syariat, kalau dibuang. Nah, baru kita mahramnya. Nah, ini yang kita larang. Hati-hati nih. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, ashabul bid'ah kilabun nar. Ahli bid'ah dolalah itu jadi anjing neraka. Hadis sahih. Ashabul bid'ah kilabun nar. Ahli bid'ah dolalah itu jadi anjing neraka. Imatatul bid'ati khairum min ihya'i sunnah. Menghancurkan bid'ah itu lebih baik daripada menjalankan sunnah. Apa itu bid'ah dolalah? Bahkan hadis sudah jelas. Faina qala hadis bi kitabillah. Qala hadis Rasulullah faina terus bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Itu bid'ati maksudnya bukan ke maulid, bukan ke tahlil, enggak nyambung. Enggak nyambung karena kan Imam Syafi'i al-bid'atu darbatani madmumun madmumatun wa madmumun. Ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Mazhab kita begitu. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang buruk ini bid'ah dolalah. Apa sih bid'ah dolalah? Ma khalafal kitaba wa sunnata wal ijma'a wal qiyasa fi syariati. Apa-apa yang tidak ada zaman di Al-Quran, tidak ada di As-Sunnah, tidak ada di ijma, tidak ada di qiyas di dalam hal syariat. Apa itu? Rukun Islam dan rukun iman. Salat maghrib 3 rakaat kita jadi 4. Salat subuh kita ganti karena dikit tambahin jadi 10.
Nah itu bid'ah dolalah, walaupun kelihatan baik tapi enggak baik. Nah ini bid'ah dolalah. Hati-hati. Ada bid'ah dolalah yang paling kencang sampai sekarang dipakai di kitab Ulumuddin. Apa itu? Khotib pakai baju hitam. Nih. Jangan sekali-kali khotib pakai baju hitam. Kata Imam Ghazali bid'ah dolalah. Karena Nabi menyuruh khotib itu pakai baju putih, melebihi daripada jamaah. Tiba-tiba pakai baju hitam. Tuh, bahaya tuh. Mana lagi? Habis salaman, tekok-tekok tangan. Bahaya itu dalam hal ibadah mahdhah. Kalau nggak ada dalilnya jangan ikut-ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka kiri. Itu dalam ibadah mahdhah, hati-hati. Bisa menyebabkan bid'ah dolalah. Dan yang paling benci sama Nabi itu dijelaskan dalam Al-Quran. Nanti di zaman ala ummati akan datang pada umatku orang yang hafal Quran tapi cuma di tenggorokan. Wa minal bid'atil munkarati fil Quran, di antara bid'ah munkarat di dalam Al-Quran, as-suluku ila man ra'a khususan laisa fil wajibi wa syar'i. Orang yang mengkhususkan hafal Quran tetapi tidak mendalami isi kandungan Al-Quran. Hati-hati. Terkena kitab Nabi, di hadis Nabi. Banyak orang habis Quran tapi cuma di tenggorokan. Gak mau ngaji fikih, gak mau ngaji tauhid, gak mau ngaji tasawuf. 3 itu yang penting. Gak mau dihaji. Yang dihaji cuma casing aja itu. Hati-hati. Pendalaman, dalamnya yang penting. Dalamnya Al-Quran yang perlu kita dalami, ilmunya, tadaburnya, iktibarnya, itu. Nah itu diantara bid'ah dimubtadi fil Quran. Hujjatun shahihatun, dalil yang sahih li anna al-Qur'ana jaa'a, bahwasanya Quran itu telah datang liyufsilal haqqa minal batili mufarriqan minal hadi wad dhalali, yaitu telah datang untuk sebagai pemisah antara yang hak dari yang batil, mufarriqan yang memisahkan bainal hadi antara hidayah wa dhalali dan kesesatan, berbeda. Walaisa bihi tanakidun, dan di dalamnya tidaklah ada tanakidun, pertentangan, saling pertentangan, tanakidun. Enggak ada. Wala khilafun, walaisa fihi ikhtilafun tafsirnya. Dan tidak ada di dalam Al-Quran itu al-ikhtilaf. Ikhtilaf pakai alif sama ta, nerima beda pendapat. Quran itu paket. Enggak ada nerima beda pendapat. Kenapa? Terutama dalam syariat dan akidah. Dalam hadis saya dikatakan, inna syari'ata ja'at kamilatan wala zadat al nuqsan. Sesungguhnya syariat itu sudah sempurna, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Kata Imam Syafi'i mazhab kita, wala yajuzu li ahadin ayyuqdima ala amrin hatta ya'lama hukmallah. Kita selalu taklid terus ngikuti Imam Syafi'i. Wala yajuzu, dan tidak boleh li ahadin bagi seseorang ayyuqdima ala amrin, mendahulukan suatu perkara agama, hatta, sehingga ya'lama, dia tahu hukmallah, hukumnya dulu. Jadi sebelum jalani kita perkara dalam hal syariat, ini benar enggak menurut hukum? Gitu. Oh benar, kerjain. Jangan kerjain dulu, baru hukum turun, ya berantem. Gitu. Hukum dulu, tanya hukumnya. Bagaimana nih hukumnya?
Oh ini boleh, kerjain gitu. Jangan kerjain, udah dikerjain baru tanya hukumnya. Itulah mazhab kita, mazhab yang amat teliti. Yang paling tertinggi itu hijab mazhab Syafi'i. Paling tertinggi. Mazhab yang lain, pokoknya Imam Syafi'i itu paling ihtiyat. Di tempat yang lain, di mazhab yang lain mana ada sih habis subuh pakai tahrim. Di mazhab yang lain mana ada imsak dalam puasa. Mazhab Syafi'i imsak. Padahal dalam Al-Quran itu, dalam hadis itu tidak ada dalam usul fikihnya, tetapi dijadikan ihtiyat. Mana ada sih dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab yang lain, salat maid itu berulang-ulang dibolehkan. Tuh. Udah nyulatin maid, datang lagi, ada yang nyulatin, beda satu orang maid. Mazhab Syafi'i. Pokoknya mazhab Syafi'i yang paling ini. Sampai-sampai kirim Fatihah mazhab Syafi'i yang dulunya enggak boleh. Fatwa qadim ditarik jadi fatwa jadid, dirubah. Sampai ijma. Sebenarnya itu ijma kirim doa Fatihah itu sampai. Cuman di kitab-kitab ini di sekarang-karang ini ditutupin. Di kitab Qurtubi halaman 60 udah jelas. Wa qad ijtama'a anna qira'atal Qur'an tasilu ilal maid. Bahwasanya udah ijma pembacaan Al-Qur'an itu sampai kepada maid. Ijma. Arti ijma itu Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali udah sepakat. Kok tiba-tiba zaman sekarang ada yang mengatakan kirim Fatihah nggak sampai? Aneh gitu. Nggak taunya buat dalil fatwa qadim dipakai. Padahal dalam kaidah, nah inilah pentingnya paham usul fikih, memahami kitab Jamul Jawami. Iza ta'arudul qadim wal jadid, qudima 'alal jadid. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Apabila ada berbenturan fatwa qadim sama fatwa jadid, qudima 'alal jadid, maka dahulukan yang jadid. Karena enggak paham kaidah ini sampai dipakai juga masih kirim Fatihah kagak sampai. Ini di antara bid'ah seperti ini. Bid'ah seperti ini. Selanjutnya, alasan kenapa Quran itu enggak ada perbedaan, enggak ada pertentangan. Li'annahu min indillahi, karena Al-Quran itu dari sisi Allah. Tanzilun yang menurunkan Allah, min hakimin dari maha hakim, hamid yang maha terpuji. Gak mungkin Allah itu bikin pertentangan. Nah dari ini semua, dari keterangan kitab ini ternyata Ibnu Katsir itu kiblatnya secara korena penjelasannya Allahu mawjudun bila zaman wal makan. Kita hindari paham tiga itu, paham qadariyah, paham mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Menyamai Allah dengan makhluk. Kalau kita kan mukhalafatul lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluknya, baik zatnya, baik af'alnya, baik sifatnya. Sampai lafaz Allah aja itu dalam Qatrul Ghaib dikatakan Allahu laisa bimustaqim. Saking jaga-jaganya. Dalam kitab Qatrul Ghaib karangan Senawi Al-Bantani, Allahu lafzul jalalati laisa bimustaqim. Lafaz Allah itu enggak ada pengambilannya. Allah ya Allah. Saking apiknya paham kita Asy'ariyah. Terus paham Murji'ah. Nah, Murji'ah ini dalam hal dosa. Dalam hal dosa. Orang yang berdosa yang enggak terkena dosa, karena itu kayaknya dari Allah di Murji'ah. Ada paham yang kebanyakan kita dapat tapi bagusnya jangan ikutin. Terakhir ini, tapi masih benar. Asabi'ah. Kelompok-kelompok fanatik ini disebut asabi. Nah ini kebanyakan min ahlil bait, turunan Nabi, bukan turunan Nabi kita salahin, kitanya yang ngikutin. Terlalu fanatik sama guru sama habib, terlalu gitu. Kita pun jangan sekali-kali, satu membungkuk melebihi seperti dalam sholat, melebihi daripada ruku, jangan sekali-kali bungkuk seperti itu. Kedua, cium tangan bolak-balik. Benar. Cium tangan bolak-balik.
Cium tangan bolak-balik sama orang tua, keterangannya. Satu, ngambil berkah. Kedua, dia ngurusin kita. Satu, ngambil berkah. Kedua, dia ngurusin kita. Dua, berarti bolak-balik, depan belakang. Tuh, utamain orang tua dulu, cium tangan bolak-balik. Itu keterangannya. Nah ini asobi. Saya ngobrol langsung, ada teman lagi masak istrinya. Ada yang nelfon. Ternyata gurunya habis kompor gasnya. Air gasnya, apa tuh? Gasnya. Dicopot itu. Guru kita nih gasnya habis, copot. Wah, mak bininya sampai bengong. Dicopot. Nah, saking fanatiknya. Ada sampai ngikutin. Sendalnya dibawain. Dipakein. Hujan gerimis dikit digemblok. Jangan terlalu wala tuzakku anfusahum, jangan kita merasa suci diri kita gitu. Jangan. Makanya Nabi itu udah mencontohkan kepada sahabat, walaupun mantu, walaupun mertua, tetap memanggil sahabat. Itu keterangannya. Insya Allah kita lanjutin kembali. Saya mohon maaf gak ikut di salat berjamaah. Ada acara lagi saya. Ya gitu aja. Ada tanya jawab? Dikit. Jazakumullah khairan. Orang yang sampai kita berikan masih sekitar 5 menit bagi para jemaah yang ingin bertanya karena Ustaz dan kita mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menjelaskan kalau sekarang ini kan banyak orang yang hormat itu kebangetan sampai kayak ruku gitu, Ustaz. Sampai hampir melebihi, bahkan melebihi ruku. Ini tadi kan Ustaz menjelaskan nggak boleh, Ustaz. Nah terus kalau di Al-Quran itu bagaimana keluarga Nabi Yusuf itu sujud terhadap Nabi Yusuf gitu, Ustaz? Itu gimana? Maksudnya keluarga? Yang adik abangnya itu ketika dia minta ampun sama apa namanya Nabi Yusuf. Iya. Nah itu gimana? Itu tafsirnya tahiyah, penghormatan. Jadi bukan sujud, tahiyah, penghormatan, tanda hormat. Tetap hormat itu boleh, tapi jangan melebihi seperti ciptaan Allah. Al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada taat. Taat itu kalau nggak diiringi hormat, ya nggak bisa. Al-hurmatu khairum minat hormat. Artinya hormat aja, bukan sekedar nyembah, tapi hormat. Ya, kemudian ada usul Ustaz, kita akhirkan beberapa menit mudah-mudahan apa yang diberikan oleh guru kita bermanfaat untuk iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita akhiri mari kita dengan satu majlis dalam disebut oleh Ustaz. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan ya. Iya. Sama-sama.